Selamat pagi Pak Hesa, perkenalkan saya Merlianti Abi dengan NIM 2024-01045. Saya dari Prodi Sistem Informasi B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pemrograman web dengan judul Sistem Absensi Karyawan Berbasis Web. Pada web ini saya membuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta dijalankan menggunakan Excel sebagai web server lokal. Untuk penjelasan studi kasusnya, saya milih sistem absensi karyawan, di mana latar belakang dibuatnya web ini adalah karena proses pencatatan kehadiran karyawan secara manual sering mengalami berbagai kendala, seperti data yang mudah hilang, lalu kesalahan pencatatan, serta membutuhkan waktu yang cukup lama ketika ingin mencari data absensi. Oleh karena itu, saya membantu untuk membuat aplikasi berbasis web yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan dan data absensi serta lebih cepat, mudah, dan terstruktur. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu ada dashboard. Di sini ada dashboard, ada data karyawan, dan juga ada data absensi. Pada setiap data dapat dikelola menggunakan fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagian dashboardnya. Dashboard ini merupakan halaman utama sebagai aplikasi pada saat dibuka. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa informasi ditampilkan secara ringkas, yaitu total karyawan, hadir hari ini, lalu izin hari ini. Di sini total karyawannya ada 5 karena sesuai dengan saya memasukkan nama-nama itu. Di sini lalu hadir hari ini masih 0. Saya akan menjelaskan di bagian data absensi. Terus izin hari ini juga masih 0 karena saya belum memperbaharuinya. Saya akan menjelaskan penting. Nah, ini bagian dashboardnya. Lalu saya lanjut ke bagian ini. Pada bagian ini terdapat beberapa informasi yang ditampilkan secara ringkas. Itu ada tanggal, ada NIP, ada nama, departemen, jam masuk, jam keluar, dan juga status. Di bagian status ini juga ada hadir, ada izin, juga ada apa. Lalu untuk data karyawannya, menu ini digunakan untuk mengelola seluruh karyawan, data-data karyawan. Nah, data yang disimpan itu meliputi NIP, nama, jabatan, departemen, nomor HP, tanggal masuk, dan juga aksi. Pada halaman ini juga terdapat beberapa pencarian fitur sehingga admin dapat mencari data berdasarkan nama, NIP, ataupun departemen. Biasanya mencari di sini. Contohnya saya mencari Alphonsus ya. Di mana? Ini aku ada ya. Kita bisa juga mencari yang lain, misalkan Merlianti. Nah, di sini ada Merlianti. Kita bisa mencari atau merisetnya. Lalu untuk data absensinya, selanjutnya saya akan menjelaskan data absensinya. Di bagian data absensinya ini demonstrasi CRUD data karyawan. Untuk di sini ada klik untuk edit. Di sini juga bisa edit. Nah, ini
Contohnya karyawan hadir, atau ini kan tadi hadir, coba kita izin keterangannya keluar kota misal. Lalu saya memperbaharui ya di sini ini. Lalu kita bisa delete, aksi delete. Nah, localhost SWR yakin menghapus data absensi, langsung klik off. Langsung terhapus. Lalu di sini juga kita bisa input absensi. Yang tadi aku udah contoh. Lalu di sini juga ada status dimana kita bisa kalau semisal semua hadir, kita bisa langsung klik hadir saja. Di sini untuk kalau data kehadiran karyawannya itu masih kosong, di sini kita bisa menambahkannya. Input, lalu pilih karyawan, semisal Dian hadir, jam masuk jam 8.00, keluarnya jam 5.00. Lalu kita simpan. Ya, di sini sudah muncul hadir hari ini 1, lalu ini. Jadi kita contoh untuk izinnya, Marlianti hadir, lalu izin, lalu kita simpan ya ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan database saya. Nah, di sini adalah database saya. Database yang saya gunakan bernama absensi karyawan. Pada tabel pertama yaitu tabel karyawan. Nah, pada tabel ini menyimpan seluruh data karyawan. Ada ID, ada NIP, ada nama, jabatan, departemen, nomor HP, tanggal masuk, dan create date. Lalu ada tabel kedua, ID, username, password, nama, create. Lalu juga tabel ketiga ada ID, karyawan, tanggal, jam masuk, jam keluar, status, keterangan. Itu adalah tabel database saya. Dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan Cloud AI sebagai alat bantu. Cloud AI juga membantu saya memberikan referensi coding PHP, HTML, CSS, JavaScript, membantu memperbaiki error, dan juga memberikan contoh query SQL, serta menjelaskan fungsi kode yang belum saya pahami. Namun, seluruh hasil dari AI tetap saya pelajari, sesuaikan, dan uji kembali agar aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, Cloud AI hanya berperan sebagai asisten dan dalam proses pengembangan, sedangkan seluruh proses analisis, pengujian, dan penyelesaian aplikasi tetap saya melakukannya sendiri. Nah, kesimpulan dari website ini, sistem absensi karyawan yang saya buat telah mampu membantu proses pengelolaan data karyawan dan data absensi secara lebih mudah dibandingkan pencatatan manual. Fitur CRUD pada data karyawan maupun data absensi sudah berjalan dengan baik. Data juga tersimpan dalam database MySQL sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Kedepannya, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lagi, misalnya dengan menambahkan fitur login multi-user, laporan absensi dan cetak PDF, lalu ekspor Excel, serta sistem scan QR code atau fingerprint. Sekian presentasi dari saya. Thanks for watching.